dancer, it's Poppin Talking. What's poppin? Let's talking. With me, Yusuf Sagita. And me, Jenis Eta. Aku pura-pura jadi Jenis Eta hari ini. Saya Erik Limas. Yay. Hari ini aku ngos bareng sama Yusuf Sagita di Dance Icon. Hey ya ampun. And on the dance floor guest kita ada Fran. Sampai lupa. Dari judul udah kelihatan juga. Iya, benar. Apa nanti juga muncul paling zoom. Oke, apa kabar Bapak Fran? Amin, puji Tuhan. Jangan Bapak dong. Dede. Dede Fran. Terima kasih loh. Benar. Hari ini kita podcast Dance Icon, ya kan? Apa judulnya? Poppin Talking. Iya, Poppin Talking. Jadi bener. semua harus tahu Poppin Talking. Ya hari ini kita Please guestnya. banget. Aha. Di like dulu di awal. Benar banget. Don't forget di like, terus yang di YouTube di subscribe, Betul. yang dengerin dari Spotify, terus Bener. dari Apple, terus dari Google, semuanya tolong di subscribe, oke? Yes. Dan hari ini so special edisi ngobrol-ngobrol barengan Erik Limas dan juga Yusuf Sagita. Yeay. Enggak deh, kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama Bener. Dede Frans. Iya, betul. Ya, ngobrol apa Sagi? Nih, kalau misalkan di Dance Icon itu kita punya hashtag yang namanya Because I Dance. Apa itu? Ya, jadi Because I Dance Oke. itu, ya itu dia adalah itu. Apa? Oke, jadi Because I Dance itu sendiri adalah itu ya. Jadi kalau misalkan apa yang kalian dapatkan dari kalian menari itu. Oh, Ya itu. jadi achievement Jadi apa itu. sih gitu? Iya, jadi itu. Oke. Itunya tuh itu. gitu. Apa sih Sagi tuh suka itu deh. Heran deh. Itu-ituan deh Sagi. Yusuf Sagitu Putra. Iya. Benar ya. Lucu ya bintang tamu kita ya. Oke, nah jadi hari ini kita akan ngobrolin tentang itu ya. Jadi hashtag dari Dance Icon adalah Iya. because I I dance. Because gitu I kan. dance. Jadi kita akan share tentang journey dengan melakukan dance activity ini, ya kan? Dan hari ini kita special ngobrol bareng sama Fran. COO7. Terima kasih loh udah dipresent 3 kali. Iya. Ya, saya mewakili Jenis Eta. Oh iya wow. Jadi gimana Kak Frans? Iya. Enggak pakai bawahan jenis eta ya. Gak pakai biar adem. Oke Frans, jadi kita hari ini mau tanya-tanya ya sama Frans, kita akan ngobrol ya. Jadi satu orang profile Frans ya, nama lengkapnya kan Frans Ferdinand, nama social medianya Frans 2007. Betul. Ya kan gitu. Jadi Frans ini tuh Ini kayak pertanyaan jahil deh, enggak ya? enggak. Oke, Ini oke, beneran. oke. Kita serius men. Oh, serius banget. Serius Oke, banget. oke. Bro, serius, bro. Oh. Ya. Oke, jadi Frans itu dikenal sebagai apa ya, bisa dibilang koreografer iya, dancer juga iya kan. Terus koreografer, dancer, profesional, terus ngajar di pusat kebugaran terkenal Betul. di Indonesia. Wow, ya benar. Owner juga. Oh, wow. Pokoknya banyak banget prestasinya. Banyak banget. Dan Frans itu kan juga punya tingkat tuh? edukasi yang sangat tinggi ya gitu. Wow. Karena sekolahnya sampai S3. Itu luar biasa. Itu adalah achievement. Benar. Itu achievement yang harus Oke. dibanggakan. Berasa lagi digas deh. Oke. Ya kan, jadi dengan level pendidikan setinggi itu gitu Iya. kan, kenapa sih Frans malah serius dengan profesi ya bisa dibilang di dunia dance ini gitu. By the way, thank you banget loh. Sebenarnya senang banget dapat pertanyaan kayak begini. Iya. Ya. Mungkin aku tuh jarang banget showing di sosial media tentang background education gitu. Jadi thank you banget. Aku pikir awalnya kayak pertanyaan jahil gitu. Enggak. Enggak dong. Aku tuh udah tahu Frans itu S3 ya kan secara pendidikan gitu kan. Dan hari ini pura-pura nggak tahu jadi makanya aku tanya. Jadi aku tuh senang banget, aku bersyukur sekali berasal dari keluarga yang konservatif. Semua yang ngikutin di sosial media aku tuh udah familiar lah sama papi Acu, papi aku, mami Wawa, mami aku. Dan aku 3 bersaudara, aku anak pertama. 2 adik aku tuh profesor muda. Waduh. Ya, 2 adik aku profesor muda dan bersyukur banget berasal dari keluarga yang konservatif karena tuh mereka selalu ngingetin aku tuh hal-hal yang prinsip.
tentang hidup gitu, kayak harus ibadah, terus harus juga beretika dan juga harus kayak akademis. Jadi keluarga aku tuh sangat amat menjunjung tinggi akademis gitu. Maka aku Profesor Friska dan Profesor Ferry juga kita tuh dari UPH, dari universitas yang sama. Nah, kenapa kita tuh dari Pelita Harapan? Karena itu nggak di pusat kota, jadi jauh dari demo kalau kata papi mami ya kan. Dan juga selalu dimulai dengan saat teduh. Jadi kalau misalnya mungkin kuliah tuh kayak mulai jam 7 pagi, aku udah dari 6.30 udah mulai duluan gitu. Nah, jadi memang sekonservatif itu. Dan bedanya dua adik aku itu scholarship. Hah? Scholarship? Ya, beasiswa. Di endorse. Di endorse. Ya kan? Hebat loh, di endorse sama Bener. universitas. Iya. Kalau aku di endorse sama kantinnya. Kak review dong Kak. Iya kan? Gitu. Ini enak loh Pengen Kak, ini deh. enak loh Kak gitu. Pengen aku deh. di universitas di endorse-nya kantin. Bayar universitas pakai pound sterling. Iya, dan adik aku tuh juga scholarship tuh di luar negeri. Oh wow. Iya, jadi kayak Profesor Friska tuh awalnya tuh got offered sampai ke UK bahkan. Iya. Dan dia tuh di Busan akhirnya. Udah belasan Oke, tahun oke. juga di sana, dan kalau Profesor Ferry juga sama. Kita bedanya kalau aku that's why I have to finish my college. Oke. Karena selalu dibanding-bandingin. Jadi karena dibanding-bandingin itulah jadi termotivasi untuk menyelesaikan. S1, S2, S3, S tong-tong dan lain-lain lah pokoknya. Tapi aku belum jadi profesor walaupun papi mami udah nanya. Kan kalau misalnya kayak S1, S2, S3 tuh setelah S3 tuh ada namanya postdoc. Postdoktoral ya kan. Nah itu aku belum sampai ke sana. Gitu. Tapi Frans sudah doktoral kok. Doktoral dancing. Pasti yang nggak tahu ya kan. Frans ini kan ya bisa dibilang Frans itu kan doktoral dance ya nggak sih? Bener, Profesor dance. Iya kan, profesor dance. Jadi Bener. memang udah di bidangnya. Udah Jadi di Bapak memang bidangnya. cocoknya di sini. Ya kan? Ya kan? benar. Nah, kenapa bisa dibilang kayak profesor dance yang kayak tadi Sagi bilang. Terus kalau aku bilang di doktor dance gitu kan. Karena Frans itu kan juga punya banget anak dance ya kan, anak dance itu banyak banget prestasinya tuh banyak banget ya kan. Dan Frans itu sempat ngajar tuh pokoknya banyak banget deh ya kan, murid-muridnya Banyak Frans yang banget, bisa banyak dibilang sangat berprestasi ya kan. Amin. Nah Frans tuh mulai journey dance tuh dari kapan sih, dan sampai punya murid sebanyak itu apa namanya? Gimana gitu ya? Ya gimana caranya ya Iya gitu. Wow. Coba Sebenarnya tuh aku ceritain. suka ngedance tuh emang dari masih kecil tuh suka show sendiri aja dalam kamar. Oh, jadi emang dari kecil ya? Dari kecil? Dari kecil. Iya, terus kalau misalnya kayak lagi di ruang keluarga gitu suka ngedance sendiri, kalau ke gap sama mami belaga-belaga lagi nyapu. Oh, wow. By the way tuh aku tuh OCD banget. Jadi mungkin kalau misalnya Oke. anak-anak desaku atau yang pernah hangout bareng sama aku tahu tuh aku se-OCD itu. Ih, aku baru tahu kalau Frans OCD. Percaya nggak guys? Ya kan? gitu. Dan ya di rumah tuh jadi aku tuh suka bersih-bersih terus sambil ngedance gitu. Dan terus waktu kelas 5 SD umur 10 tahun ya. Jadi wali kelas sama kepala sekolah tuh buat peraturan setiap kelas itu harus di pesta Natal sekolah tahunan setiap kelas tuh harus menyumbangkan acara 3 sampai 5 menit. Oke. Terus macam-macam deh, ada yang nyanyi, ada yang ngeband, ada yang Iya. paduan suara, ada yang drama. Ceritanya kan Ada yang ngeramal nggak sih? ngeramal belum ada waktu Oh, itu. belum ada ya. Waktu itu Yang belum curhat, ada. yang curhat, mungkin yang curhat curhat juga ada, belum ada. mungkin belum ada ya. Oke, terus? Ngelamar ada ngelamar. Oh, wow. Ah. Terus? Wait, 5 SD. Ngelamar. Nah udah gitu ceritanya kan anak-anak kekinian nih. Jadi aku mutusin untuk sama teman-teman sekelas tuh mau buat hip hop dance sekelas. Nah karena tuh sekelas banyak yang keluar masuk apa segala macam. At the end itu aku bertanggung jawab lah. Aku yang bikin konsepnya, aku yang nge-mix lagu, bikin koreografi, bikin formasi dan lain-lain. Dan amin puji Tuhan, pesta Natal tersebut bagus. Jadi aku punya brand. Kalau misalnya mau punya isi acara hip hop, dance, ya harus sama Frans. Nah jadi pada saat aku kelas 6 SD, itu umur 11 tahun. Kalau misalnya anak kelas 1 SMP itu diminta aku ngajar, sebenarnya kan itu anak kelas 1 SMP itu anak dance aku kan. Wow, berarti Betul memang sih, udah ya. ngajar
anak dance itu dari dulu banget ya, dari kecil ya Bener Frans ya. gitu. Jadi dari umur 10 tahun. Nah ini mungkin buat yang nanya si Frans ini kalau misalnya kayak ngelatih tuh dari zaman kapan sih gitu. Nah aku startnya tuh dari umur 10, dari umur 11. Jadi memang Soalnya tuh banyak yang beranggapan kayak Frans tuh ya ampun tua banget sih sekarang. Enggak, itu gitu. 7 tahun yang lalu kan? 7 tahun yang lalu dong. hari ini. Oh iya. Nah jadi kita sekarang akan mengetahui fakta yang sebenarnya tentang Frans 2007. Kita kupas tuntas. Jauh. Nah jadi dari waktu SMP aja tuh aku juga memang udah punya anak dance official. Emang udah kerja. Tanpa aku sadarin tuh aku lagi kerja. Karena udah dibayar segala macam. Terus sampai ini seru banget sih. Sampai pada akhirnya tuh aku pernah mengajar 12 sekolah dalam waktu yang bersamaan. Dan 12 sekolah tuh 12 sekolah yang terkenal semua ya. Wow, tepuk tangan dulu. 12 anak dance, ya kan? 12 grup. Ya 12. Itu 12 12 grup kru. totalnya. 12 grup. Enggak, jadi gini. Kan kalau misalnya ngajar satu sekolah biasanya ya kalau di My System tuh kayak ada tiga grup. Oh, waduh. Grup pertama itu adalah grup preparation, masih Ya. latihan teknis segala macam. Nah, grup kedua itu adalah grup junior. Nah, junior tuh biasanya ya ada juga yang udah menang-menang di pensi. Ya. Nah, mostly dewi-dewi pensinya nih yang kelas 3. Nah, jadi 12 sekolah itu aku pernah punya 36 tim. Buset. Dalam waktu yang 36. bersamaan, ya, dan itu nggak sekali 2 kali, nggak setahun 2 tahun. Jadi aku pernah ngerasain yang namanya festival competition itu isinya tuh anak dance aku semua. Iya. Sampai pada akhirnya aku ngejalanin, nggak berasa udah 10 tahun. Dan aku sempat buat pagelaran dekadenya Frans. Dan gini nih, jadi Keren. orang tuh kalau misalnya mau buat pagelaran biasanya tuh fashion designer Iya. di ballroom Betul. apa segala macam. Nah ini aku mau share bahwa seorang guru ekskul modern dance di sekolah yang which is part time dan itu guru ekskul Ya. ternyata juga bisa punya pagelaran tersebut dan which is Ya. pagelarannya tuh di Usmar Ismail di Kuningan. Wow, megah ya. Megah, Jadi awalnya tuh megah. kayak nggak sadar kan udah 10 tahun terus kayak mau getter juga anak-anak dance yang udah jadi sesuatu hari itu, Iya, iya. mau berterima kasih sama orang tuanya, sama sekolahnya gitu. Terus ya it happen. Dan pada saat aku udah ngegetter mereka semua, terus semua trofinya kan buat sekolah ya. Iya. Nah aku juga pengen punya trofi sendiri gitu. Akhirnya Tetap ya aku Bapak ini ya. nampil gitu ya. Nampil. Nah aku akhirnya memutuskan untuk nari. Nah pada saat aku nari dengan aku udah punya anak dance apa segala macam kayak Experience, gitu-gitu ya, that brand. Dan aku tuh selalu percaya orang yang eksis hari ini tuh mereka selalu punya prestasi dan sensasi yang seimbang. Prestasi dan sensasi ya. Ya, gitu. Jadi belajar banget ngeliat kayak begitu sama siapa aku nari. Akhirnya aku menari sama kompetitor anak dance aku. I love to learn. Dan hari itu memang itu jadi salah satu dentuman sendiri ya gitu. Iya, Kayak iya, dia iya, nari iya, sama kompetitor anak dance-nya gitu. Ya karena kan bisa dibilang kan anak-anak dance-nya Frans itu semuanya itu yang berapa puluh tim itu kan memang sangat berprestasi ya gitu. Bisa dibilang kalau ikut lomba segala macam ya anak-anak yang Frans semua ini yang menang ya ampun. Nah nanti Erik Dimas juga ada. Harus ngikutin juga di episode berikutnya. Ya, ya. Terus Ya kan. Nah terus singkat kata setelah aku nari ini luar biasa banget ya. Dalam waktu 10 bulan aku bisa menghasilkan 200 piala. 200. wow. Ya, gitu. Banyak banget. Karena aku pengen punya piala sendiri kan. Kemarin-kemarin pialanya dikasih buat sekolah. Dalam waktu 10 bulan. 10 bulan. Nah dari 10 situ bulan. aku dapat paspor untuk masuk ke TV production dan artist management. Tanpa aku harus ngirimin CV, tanpa aku harus interview, audisi dan lain-lain. keren. Nah terus karena aku harus melanjutkan pendidikan Iya. sampai S2, S3 dan lain-lain. Jadi terpaksalah aku tidak melanjutkan kerja di media. As we know kalau kerja di media itu berdasarkan rating. Jadi perubahannya bukan cuma sekedar hari atau jam. Iya. Tapi setiap detik Betul. perubahannya. Betul. Dan aku harus selalu standby di sana. Iya. Nah akhirnya aku sedih tidak melanjutkan. Hari itu tidak melanjutkan di situ. Tapi again aku justru dapat offer dari pusat kebugaran yang lagi happening. Sebagai dance director di sana. Tepuk tangan dulu.
Itu dari hasil kerja keras sih gitu. Maksudnya kadang tuh kita nggak mikir waktu kita lagi ngejarin trofi kayak orang gila. Karena tuh aku mikir juga ya I just have fun gitu. Dan ya ternyata nggak dapetin sampai kayak begitu. Terus menjadi representatif untuk merek pakaian kelas dunia dibawa convention ke Shanghai, ke Beijing, ke Malaysia segala macam. Nah gara-gara menjadi representatif merek pakaian tersebut, aku jadi berpikir kayaknya aku harus develop di fitness education. Jadi aku memutuskan untuk menginvestasikan diri, ngambil certificate yang international certification. Gitu. Terus dari situ juga aku ikutan Asian Fitness Conference Dance Competition. Yes. Kepengen banget menang, tapi rada gak nyangka juga. Udah hopeless deh ngelihat dari 21 negara apa berapa gitu ya. Iya banyak banget kan. Banyak banget. Aku cek loh di YouTube. Lah kan harinya sama Erik. Oh iya. Benar ya. Juara kan kita kan. Sama Erik diulang lagi ya bener. Iya. Nah tuh gak nyangka juga Untung jadi. ada Erik, ya ampun. Ini bagian saya bikin lupa. ya. Terus. Gak nyangka juga jadi Grand Prix. Nah setelah jadi Grand Prix di sana, setiap tahunnya sampai tahun ini tuh dipercaya jadi master trainer di AFC tersebut. Nah karena menjadi master trainer, aku berpikir bahwa maksudnya udah jangan nanggung-nanggung deh. Bahwa maksudnya memang harus ada punya banyak master program juga. Jadi international certification yang udah aku ambil mostly aku upgrade. Dan aku gak sadar bahwa aku punya sertifikasi tuh ya bisa dibilang aku punya semua sertifikasi kali ya. Mengajar kelas, terus functional training yang pakai alat-alat segala macam. Sampai sertifikasi yang aku tuh nggak sadar, yang kayak edukasi main apa gitu-gitu. Nah, dan mostly tuh itu tuh kayak master trainer. Dan aku nggak pernah mention itu di sosial media. Ini pasti harga naik ya, Bapak. Nah, karena menurut aku melakukan itu tuh karena banyak pressure. Gitu. Jadi pressure. Pressure. Gitu. Jadi banyak pressure sebenarnya. Dan aku ngerasa lebih banyak lagi yang lebih pinter-pinter, lebih bagus-bagus. Makanya tuh aku nggak pernah showing itu di sosial media. Gitu. Gak sombong ya. Nantikan update price listnya. Iya kan. Nah dari journey-nya Frans tuh kan dari bisa dibilang kan Frans bisa dibilang startnya karena memang kesukaan. Terus habis itu Frans juga jadi koreografer ya kan. Kayak kalau Frans itu lebih cenderung starting karirnya itu sebagai koreografer. And then baru jadi professional dancer ya kan. Terus juga ada journey juga sebagai fitness expertise. Wow, fitness expertise. Iya Nah, dong jadi, karena kan semua sertifikat ada di situ. Iya. Setelah udah jadi kayak begitu juga tetap di challenge gitu untuk jadi regional development, which is aku membuat program dan membuat sistematis untuk pengajaran instruktur di semua negara pusat kebugaran tersebut berada. Dan juga tetap di challenge juga, bisa nggak nih kamu megang manajemen. Jadi dan I keep doing what I'm doing, which is aku tetap ngajar dance gitu. Terus setelah di challenge untuk menjadi manajemen, pada akhirnya tuh aku bisa menjadi district group fitness manager. Which is kalau dipikir-pikir gajinya sama, tapi itu aku ngedapetin klub tuh yang di tengah kota yang gitu. Cuman aku percaya tuh kayak ya challenge itu sih yang ngebuat itu happen. Dan luar biasa banget waktu seorang JJ Sweeney dan Miho Araki, which is kita tahu JJ itu adalah creator dari pusat kebugaran tersebut. Itu bisa ngajakin aku itu berkolaborasi untuk membangun rumah yang kita impikan. Aku baru tahu loh cerita ini. Kan bareng sama Erik juga. Menarik loh guys ceritanya. Jadi, banyak orang yang nanya, kenapa sih dia? Kenapa sih dia gitu. Nah mungkin ini di scroll aja ke belakang. Udah jangan dihitung lagi berapa uang yang aku keluarkan, berapa tenaga dan berapa waktu yang aku keluarkan. Ya karena pada saat aku ngerjain sesuatu tuh I just have fun dan aku tuh kepengen happy. Karena kalau kita ngejarnya itu angka bakal capek. Iya sih benar-benar. Ini adalah good thoughts ya. Bisa dijadiin quotes buat kalian semua di caption. Iya. Ya kan, nah jadi berdasarkan dari journey-nya Frans itu kan bisa dibilang kan adalah satu perjalanan yang gak singkat ya gitu untuk mencapai posisi yang sekarang. Yang bisa dibilang kan sekarang Frans juga dikenal sebagai entrepreneur. Ya. Dan aku tetap ngajar dance class karena memang itu yang aku request dari awal. Aku tetap mau ngajar dance class dan aku tetap mau selalu terus
dance class ngajar. Pantesan ini glowing banget kulitnya ya kan. Nah dengan kesibukan Franz dan juga profesi Franz sekarang. Ini fakta lain tentang Franz 2007 ya kan. Ayolah. Franz itu juga punya karir menyanyi loh ya kan pada saat itu. Iya dan Coba. Eric Limas adalah eksekutif produser saya. Bukan, aku pelatih vokal. Ya jadi mungkin gini kali ya. Jadi apa namanya? Aku juga seneng karena aku seneng belajar. Jadi waktu ada lomba nyanyi Asia Bagus tuh aku ikutan. Ya ampun. Ya aku ikutan, aku menang sekali. Udah menang sekali di Singapura, aku pulang kalah. Karena tuh lebih euforinya tuh lebih jalan-jalan. Gitu. Karena seneng belajar juga waktu lagi modeling agensi sempat ikutan kayak cover majalah, terus casting sinetron. Ya untuk belajar sebenarnya. Pada saat semua teman-teman buat boy band, girl band apa segala macam. Terima kasih untuk Eric Limas yang menjadi eksekutif produser saya. Aku pengen kenal banget sama yang namanya Eric Limas karena aku juga mau bikin single. Menghubungi semua komposer hebat, arranger hebat dan luar biasa. Ya macam-macam juga sih. Aku ya I love to learn, intinya itu aja sih. Dan aku tetap ngajar dance. Talented ya Franz itu ya. Dan kita jadi penasaran siapa Eric Limas sebenarnya. Abis ini. Ya karena ya. Terus. Iya gitu karena juga ya seneng banget dapat kesempatan kayak begitu karena aku belajar banget sih. Belajar banyak banget. Jadi emang justru karena melakukan dance itu journey-nya Franz membuat Franz sampai dalam posisi sekarang ya kan. Yang sekarang juga focusing on Paradigm Fitness Indonesia. Nah itu sebagai apa Bapak? Sebagai ceritanya sebenarnya aku mengerjakan banyak hal. Iya. Apapun aku kerjain, cuma tercatat sebagai co-founder, sebagai head of social media, dan juga sebagai creative director. Keren, tepuk tangan. Dan aku baru tahu loh ini. Gimana sih? 24 hours, I have no day off. Wow. Even di annual leave aku tetap meeting apa segala macam. Dan ini maksudnya aku nggak komplain di sini, tapi aku mau kasih tahu teman-teman gitu. Oke, jadi memberikan motivasi juga ya untuk yang lainnya juga untuk para dancers di sini. Kalau misalnya dengan profesi kita sebagai dancer itu tidak bisa dianggap main-main ya karena jangan main-main. Karena dengan melakukan dance itu justru bisa developing yourself sampai seperti ini gitu dan yang seperti ini dan seperti ini. Nanti harus ada edisinya, episode-nya Eric Limas. Siapa sih Eric Limas itu penasaran sumpah. Iya. Sagi sama Eka juga pasti ada. Nah, jadi kalau yang kita bisa summarize dari ceritanya Franz, jadi dengan itu kan jerinya panjang dan banget. Bisa dibilang Franz itu juga appreciate every single step yang dilakuin sama Franz ya kan. Dan pokoknya apa yang Franz lakuin ya itu bisa dibilang jadi tren ya gitu dan itu sangat menginspirasi insan tari di Indonesia. Wow. Inspired by Franz 207. Ya kan dari apa namanya bisa menciptakan dancer-dancer yang bisa dibilang handal, terus instruktur yang handal yang sampai sekarang juga Franz punya Paradigm Fitness Indonesia juga gitu kan dan ini bisa dibilang satu achievement yang dibanggakan karena Franz itu punya basic atau strong basic dari dance itu sendiri. Itu dia. Tepuk tangan. Terima kasih loh. Senang sekali dengar ceritanya Franz hari ini yang beberapa juga aku baru tahu hari ini guys. Dan yang harus diingat, aku tuh belum jadi yang terbaik. Jadi itu aku masih on the way. This is masih on the way, masih jauh, masih banyak yang lebih baik. Jadi gitu. jangan pernah puas ya. Intinya ready aja gitu. Wow, Franz ready dan gak pernah puas. Iya. Puas. Oke deh. Terima kasih Franz. Thank you banget Thank you Franz. Franz untuk sharingnya. Ini sangatlah inspiring sekali. Banget. Dan pastinya di Popin Talkin ini kita akan sering banget sharing dan akan kita invite ya dance people atau dancers untuk sharing the exciting stories ya kan about dance di sini bersama Sagi juga sama Janice Eta. Ya dan Koko Franz juga, Koko Eric juga. Jadi kita di sini semua adalah sharing gitu ya dan pastinya jangan lupa thank you banget nih for dancing with us today.
subscribe dan juga turn on notification. Yes, pokoknya kita ketemu lagi di the next episode dari Poppin' Talkin'. What's poppin'? Let's talkin'!